Passion in your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Halo semuanya, Shalom. Saya Esther Fani Graciagula. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang teologi Perjanjian Baru, Injil Sinoptik, dan Injil Matius. Selamat menyaksikan video saya. Baik semua, di sini saya akan menjelaskan apa itu teologi Perjanjian Baru. Yang pertama, pengertian teologi. Teologi berasal dari dua kata, yaitu theos yang artinya Allah dan logos yang artinya firman, kata atau perkataan, dalam arti sempitnya yaitu studi mengenai Allah. Para teolog abad pertengahan merumuskan pengertian teologi dalam kesimpulan bahwa teologi is taught by God, preaches of God, and leads to God, yang artinya teologi diajarkan oleh Allah, mengajarkan tentang Allah, dan memimpin kepada Allah. Jadi dalam berteologi, Allah adalah sumber teologi, pokok teologi, serta tujuan teologi. Yang kedua, teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru merupakan ilmu teologi Alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan, yang memuat 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Fungsi mempelajari teologi Perjanjian Baru merupakan sebuah proses dan usaha untuk mengenal Dia Kristus dan juga mengenal pelayanannya serta pekerjaannya sehingga kita dapat taat kepadanya. Selain mengetahui fungsi teologi Perjanjian Baru, kita juga melakukan pendekatan. Dalam melakukan pendekatan terhadap teologi Perjanjian Baru, menggunakan teosentris, artinya sebuah pendekatan yang berpusat kepada Allah dengan memakai metode yang pertama, yaitu analisis, berarti menyelidiki atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui atau memahami keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, gramatikal atau sesuai atau menurut dengan tata bahasa. Yang ketiga, historis, berarti yang berhubungan dengan masa lampau atau sejarah. Dan yang keempat, kontekstual, yaitu situasi yang ada hubungan dengan kejadian atau suatu kejadian. Ada dua pokok penting dalam mempelajari teologi Perjanjian Baru, yaitu yang pertama, memahami bahwa Allah menginformasikan tentang dirinya dan nasib daripada manusia. Yang kedua, Allah memperlihatkan dirinya dan memperlihatkan nasib daripada manusia. Setelah mengetahui apa itu teologi Perjanjian Baru, kita juga harus mengetahui hubungan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Kita akan melihat beberapa pandangan para teolog tentang hal ini. Pertama, pandangan Heger kritik lebih tinggi. Ia melihat hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukan bersifat teologis tetapi historis. Perjanjian Lama berisikan secara teokrasi, sedangkan Perjanjian Baru mengenai kedatangan Yesus Kristus sebagai tahap akhir dari sejarah itu. Yang kedua, menurut pandangan Rudolf Bultmann. Bultmann memandang Perjanjian Lama sebagai suatu kegagalan sejarah, dan hanya karena kegagalan inilah Perjanjian Lama harus berubah menjadi semacam janji. Bagi iman Kristen, Perjanjian Lama tidaklah lagi merupakan pernyataan bagaimana halnya bagi orang Yahudi hingga kini. Bagi orang Kristen secara Israel bukan sejarah kenyataan, hubungan antara kedua perjanjian sama sekali tidaklah relevan secara teologis. Yang ketiga, menurut A.A. van Ruler, menjelaskan bahwa Perjanjian Lama merupakan Alkitab tulen. Perjanjian Lama merupakan Alkitab yang sebenarnya dan hakiki dengan Perjanjian Baru sebagai sambungannya. Ada juga pandangan menurut Alkitab. Yang pertama yaitu Perjanjian Lama memandang ke depan. Perjanjian Lama adalah kitab yang menekan hal pada masa lalu dan masa kini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Perjanjian Lama memandang ke depan kepada yang baru. Pada dasarnya, pandangan ke depan yang dikembangkan oleh para nabi ini menyangkut empat hal utama, yaitu pertama, satu waktu, yaitu hari Tuhan atau Yom Yahweh, misalnya dalam Amos 5 ayat 18-20. Kadang-kadang istilah ini dipakai dengan istilah hari pembalasan. Yang kedua, satu pribadi, yaitu Mesias. Umat Israel memusatkan pengharapannya di hari depan
pada satu pribadi, yaitu Mesias yang dikirim oleh Tuhan untuk campur tangan dalam sejarah yang dihubungkan dengan anak Daud dan hamba Allah. Yang ketiga, satu tempat. Mengenai hal ini, ada dua pandangan utama, yaitu kembalinya Firdaus atau Eden ke dunia ini dan pengharapan akan pembaharuan tanah kudus dan kota kudus. Yang terakhir yaitu satu umat, yaitu pengharapan akan dibaharuinya satu umat, yaitu umat Tuhan. Para nabi menegaskan bahwa setelah penghukuman akan ada pemulihan. Dengan mereka akan diadakan suatu perjanjian dan Tuhan akan memberikan roh yang baru kepada mereka. Pandangan Alkitab yang kedua yaitu perjanjian baru memandang ke belakang. Jika perjanjian lama memandang ke depan, maka perjanjian baru memandang ke belakang, yaitu kepada perjanjian lama dengan suatu keyakinan bahwa Mesias yang diharapkan itu sudah datang. Perjanjian lama adalah dasar teologis dan historis penulisan perjanjian baru. Gereja mula-mula telah menafsirkan berbagai pasal perjanjian lama, terutama dari Yesaya, Mazmur, dan kitab-kitab kecil sebagai kesaksian akan Kristus. Hal ini jelas dipergunakan oleh Paulus dan Matius, dan bahkan keseluruhan perjanjian baru terlihat menggunakan metode ini. Penafsiran perjanjian baru atas perjanjian lama didasarkan atas istilah D, artinya harus, sebagaimana terdapat dalam Lukas 24 ayat 44 yang berisi bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara penulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama yaitu para penulis perjanjian baru mengenal bahwa makna kejadian-kejadian dalam perjanjian baru hanya dapat menjadi jelas dalam terang perjanjian lama. Demikian juga sebaliknya. Para penulis perjanjian baru melihat dalam perjanjian lama terdapat satu kesaksian yang memiliki kesamaan dengan kesaksian mereka. Ketiga, para penulis perjanjian baru melihat perjanjian lama sebagai saksi yang mendahului kejadian itu sendiri dalam sejarah keselamatan. Dan yang terakhir, para penulis perjanjian baru itu menafsirkan perjanjian lama sebagai satu kesaksian atas pernyataan Allah dalam keselamatan dalam sejarah. Dengan melihat pandangan Alkitab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian lama tidak akan lengkap dalam dirinya. Perjanjian lama memerlukan penggenapan di hari mendatang menurut pengertian dan keyakinan Kristen adalah perjanjian baru sendiri. Sedangkan perjanjian baru bergantung pada perjanjian lama, di mana pusat perjanjian baru adalah karya Allah dan diri Yesus Kristus yang adalah merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Selanjutnya, sejarah teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru diminati sekitar 2 abad terakhir. Sebelumnya, teologi yang diminati adalah dogmatis, formulasi, doktrin dari gereja, dan sistematik yang seringkali merupakan hasil spekulasi filosofis. Dalam suatu ceramah di tahun 1787 oleh C.P. Gabler, mengimbangi dan menyerang metodologi teologi dogmatik dengan mengkritik pendekatan filosofinya. Pendekatan rasionalistik dipakai untuk pengertian perjanjian baru. Alkitab dipandang sebagai buku hasil karya manusia, baik dalam proses penulisannya dan apa yang ditekankan oleh masing-masing penulis. Pada dasarnya, mereka menolak inspirasi kitab suci dan memandang perjanjian baru sebagai karya literatur yang tidak berbeda dengan karya literatur lainnya. Oleh sebab itu, pendekatan yang mereka lakukan untuk studi perjanjian baru adalah sudut pandang kritikal. Dan yang terakhir adalah metodologi teologi perjanjian baru. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi, yaitu 1. Pewahyuan adalah progresif, maju, yang berkulminasi dalam hal yang berkaitan dengan Kristus. Yang kedua, penekanan dari PB.
atau Perjanjian Baru berpuncak pada kepercayaan kematian dan kebangkitan Kristus serta pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Yang ketiga yaitu teologi Perjanjian Baru harus mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis Perjanjian Baru lainnya tidak kontradiksi, melainkan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Setelah kita mengetahui teologi Perjanjian Baru, sekarang kita masuk pada bab yang kedua yaitu tentang Injil Sinoptik. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang artinya bersama dan optanomai atau optik yang artinya melihat. Ketiga Injil pertama yaitu Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil Sinoptik. Ketiga penulis Injil tersebut melihat kehidupan Kristen dari sudut pandang yang sama. Kita harus tahu bahwa 90% isi Injil Markus terdapat dalam Injil Matius dan 50% isi Markus terdapat dalam Injil Lukas. Bagaimanakah dengan penyusunan kitab Injil Sinoptik? Perlu kita ketahui bahwa Matius ditempatkan pertama bukan karena ditulis lebih dulu dari Injil yang lain, melainkan dalam garis penggenapan perkembangan Injil sesuai dengan amanat Yesus, yaitu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Selanjutnya kita membahas tentang problem sinoptik. Jika ketiga Injil Sinoptik sepenuhnya berdiri sendiri dalam asal maupun perkembangannya, mengapa mereka mirip satu sama lain? Ada beberapa teori yang diusulkan berdasarkan kenyataan tersebut. Yang pertama yaitu teori tradisi lisan. Teori ini dikemukakan oleh J.G. von Herder pada tahun 1744 sampai 1803. Yang kedua yaitu teori saling bergantung. Teori ini diajarkan oleh Griesbach tahun 1787. Yang ketiga adalah teori Injil primitif atau dikenal juga sebagai teori Ur-Injil. Teori ini dikemukakan oleh Gotthold Lessing pada tahun 1778. Yang keempat adalah teori fragmen. Teori ini diajarkan oleh Schleiermacher pada tahun 1817. Yang kelima adalah teori dua dokumen. Teori ini mengajarkan bahwa kitab Matius dan Lukas mengambil bahan yang sama dari Markus yang merupakan Injil yang ditulis paling pertama. Yang terakhir adalah teori 4 dokumen. Meskipun memiliki banyak kesamaan, namun ketiga Injil ini tidak memberi gambaran yang persis sama tentang Yesus dan pekerjaannya, karena masing-masing dari Injil ini memberi penekanan khusus dan ciri khas masing-masing. Oleh sebab itu, menyatukan Injil menjadi satu akan menghilangkan kekayaan berita Injil itu sendiri. Kemudian ada beberapa perbedaan dari Injil Sinoptik dan Injil Yohanes yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu perbedaan materi. Isi Injil Sinoptik berupa pengajaran, mukjizat, dan yang lain-lain. Sedangkan isi Injil Yohanes lebih banyak mencatat percakapan Yesus daripada kejadian dalam Injil Sinoptik. Yang kedua yaitu perbedaan penekanan. Injil Sinoptik lebih menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di bukit. Sementara Injil Yohanes kurang memberi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu perbedaan geografis. Contohnya perjalanan Yesus ke Yerusalem. Injil Sinoptik hanya mencatat 1 kali, sedangkan Injil Yohanes mencatat paling tidak ada 3 kali Yesus mengadakan perjalanan merayakan Paskah di Yerusalem. Yang keempat yaitu perbedaan struktur.
Yohanes lebih mencatat 7 mukjizat dengan tema-tema Injil disusun secara teratur dibandingkan dengan Injil sinoptik. Yang keempat yaitu perbedaan struktur. Yohanes lebih mencatat 7 mukjizat dengan tema-tema Injil disusun secara teratur dibandingkan dengan Injil sinoptik. Setelah kita belajar mengenai Injil sinoptik, sekarang kita masuk ke dalam teologi Injil Matius. Yang pertama yang kita bahas yaitu introduksi Injil Matius. Kita sudah mengetahui bahwa penulis kitab Matius yaitu Matius sendiri yang disebut juga Lewi, yang awalnya adalah seorang pemungut cukai. Injil Matius memiliki tema yaitu Yesus adalah Raja Mesianis dengan kata kunci kerajaan. Waktu penulisan kitab Matius sekitar tahun 60-an sebelum Masehi dan ditulis untuk orang percaya Yahudi. Latar belakang Yahudi dan Injil Matius tampak dalam banyak hal, salah satunya yaitu hal menurut garis silsilah Yesus bertolak dari Abraham dan pemetaan yang berulang-ulang bahwa Yesus adalah anak Daud. Tujuan penulisan kitab Matius yaitu untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama yang sudah lama dinantikan. Setelah kita mengetahui introduksi Injil Matius, sekarang kita masuk pada muatan teologis Injil Matius. Yang pertama yaitu Allah. Allah dibagi dalam beberapa bagian yaitu Allah yang hidup. Doktrin tentang Allah yang hidup dalam Injil Matius cukup banyak dan mengagumkan. Allah yang hidup adalah Allah yang mengakhiri sejarah kehidupan manusia. Kemudian Allah bekerja menurut rencananya. Matius sangat menonjolkan peranan Allah dalam proses inkarnasi dan karya keselamatannya. Salah satunya yaitu melalui kelahiran Yesus yang bernama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian Allah sebagai Bapa. Kata Bapa dalam Injil Matius disebut sebanyak 44 kali. Kita diajarkan pada waktu kita berdoa, kita menghampiri Allah sebagai Bapa. Seperti Yesus saat berdoa, ia memanggil Allah adalah Bapa. Selanjutnya, Allah Maha Adil. Matius mencatat banyak kisah dan ajaran mengenai penghakiman dan hukuman yang memperkenalkan kepada pembaca bangsa Yahudi bahwa Allah Maha Adil dan Allah adalah hakim yang agung. Kemudian kita masuk pada muatan teologis yang kedua, yaitu Kristologi. Ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius. Banyak sekali ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius yang dibagi menjadi 5 garis besar, yaitu khotbah di bukit, pengutusan ke-12 murid, perumpamaan tentang kerajaan Allah, kehidupan komunitas Kristen, dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Person Yesus Kristus. Ajaran mengenai siapa sebenarnya Yesus itu dapat kita lihat dari silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham, yang terdapat dalam Matius pasal 1 ayat 1. Kelahiran Yesus Kristus dalam pasal 1 sampai pasal 2. Kisah tentang orang Majus, pelayanan Tuhan Yesus, kisah kematian dan kebangkitannya, dan yang terakhir amanat agung. Yesus sebagai Mesias. Dalam pembukaan Injil Matius, 5 kali Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Mesias sebagai anak Daud. Bagaimana kita mengerti bahwa Yesus Mesias, tetapi dia juga anak Daud? Kita bisa melihat dari akhir pelayanannya. Yesus bertanya kepada orang Farisi, apakah pendapat mereka tentang Mesias? Mereka menjawab, Mesias adalah anak Daud, yang terdapat dalam pasal 22 ayat 41 sampai 48. Kemudian Yesus sebagai anak manusia. Istilah anak manusia seringkali berkenaan dengan yang pertama, yaitu misinya, yang kedua penderitaannya, dan yang ketiga kemuliaannya.
Yesus sebagai anak Allah. Matius mencatat Yesus sebagai anak Allah dalam kisah dibaptis, transfigurasi, dan pada kematiannya. Matius mencatat bahwa sebagai anak, Yesus memiliki kuasa untuk berseru kepada Allah Bapa supaya Allah mengirim 12 pasukan malaikat untuk membantu dia. Contohnya dalam pasal 9 ayat 6, Yesus yang adalah anak Allah dan hal ini menyebut dirinya sebagai anak Allah. Yesus juga mati sebagai anak Allah yang mati di kayu salib guna menanggung dosa kita. Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan dalam Injil Matius dipakai sebanyak 80 kali. Matius pertama-tama menekankan bahwa yang dimaksud Tuhan ialah Allah, pribadi pertama dalam Tritunggal. Muatan teologis selanjutnya yaitu pneumatologi atau Roh Kudus. Dalam Injil Matius, Roh Kudus disebut sebanyak 12 kali, diantaranya 4 kali terdapat dalam pasal 12 mengenai menghujat Roh Kudus. Kita harus mengetahui bahwa Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus anak Allah. Dikatakan juga bahwa Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Kata membaptis yang dimaksud adalah dalam arti spiritual. Baptisan Roh Kudus pada akhirnya tergenapi pada hari Pentakosta. Matius 12 ayat 28 dikatakan bahwa menghujat Roh Kudus bukanlah merupakan ucapan semata, melainkan suatu sikap seorang yang mengeraskan hatinya dan terus-menerus menutup pintu hatinya. Dalam pasal 14 ayat 16-17a juga dikatakan bahwa Roh Kudus adalah sebagai penolong. Dan muatan teologis yang terakhir yaitu eklesiologi atau gereja. Dari kelima kelompok ajaran Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius, satu di antaranya ialah tentang gereja, yaitu dalam pasal 18. Injil Matius disebut juga sebagai ecclesiastical gospel. Ada beberapa perikop ayat yang berkenaan dengan gereja dalam Injil Matius, yaitu pengakuan Petrus dan gereja. Gereja yang Yesus berikan itu akan menjadi gereja yang permanen dan kekal, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sesudah kebangkitan, barulah murid-murid mulai pergi memberitakan berita kebangkitan Kristus, dan karena pemberitaan itulah banyak orang percaya, dan disitulah gereja-gereja didirikan. Kunci kerajaan Allah adalah kunci yang menghantar orang masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu melalui pengajaran dan penginjilan dan berita pengampunan. Demikian penjelasan saya mengenai teologi Perjanjian Baru sampai pada teologi Injil Matius. Kiranya video saya ini dapat menjadi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih. Shalom.